Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsira, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Imam, pengurus masjid, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat duhur Masjid Darul Ilmi, yang insya Allah kita semua mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kita. Bulan Ramadan merupakan karunia, hadiah dari Allah yang wajib kita syukuri bersama. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan sampai di bulan Ramadan ini, tapi ternyata ketetapan Allah dia tidak sampai di bulan Ramadan ini. Berapa banyak orang-orang yang berharap untuk bisa menunaikan ibadah puasa, namun ketetapan Allah saat ini mereka tidak bisa menunaikan ibadah puasa. Maka kita-kita yang diberi oleh Allah karunia besar harus bersyukur kepada Allah. Harus gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Harus senang menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Jangan merasa berat, jangan merasa tersiksa dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus bergembira saat datangnya bulan Ramadan? Kenapa kita harus bahagia menjalani hari-hari di bulan Ramadan? Karena kita telah mengaku sebagai orang beriman kepada Allah. Dan tanda orang beriman itu harus senang ketika ibadah. Tanda orang imannya sehat harus bahagia saat taat kepada Allah. Maka kalau kita ingin mengukur, ingin tahu sejauh mana sebenarnya kesehatan iman kita, lihatlah perasaan kita saat kita ibadah. Kalau kita merasakan senang, bahagia, berarti iman kita dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau kita merasa susah, sulit, menderita, tersiksa dalam ibadah kepada Allah, maka khawatirlah jangan-jangan iman kita dalam keadaan sakit. Sakit iman jauh lebih berbahaya daripada sakit jasad. Kalau sakit jasad, penyakit itu akan hilang saat kita meninggal dunia. Tapi kalau sakit iman, dia akan berkepanjangan terus selama-lamanya bersama kita sampai ke akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Maka harus hati-hati, jangan sampai iman kita sakit. Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min." Kalau kamu sudah mampu merasakan kegembiraan saat kamu taat kepada Allah, dan kamu merasakan kesedihan saat kamu terluput dalam ibadah atau terpaksa melakukan dosa dan maksiat, sedih hatimu, fa anta mu'min. Itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hatimu. Tapi kalau saat ibadah kok tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa bahagia, hilang kekhusyukan di dalam hati kita, bahkan sebaliknya kita mampu menikmati maksiat perbuatan dosa, kok asyik dalam dosa, senang melakukan maksiat, bangga dicerita-ceritakan ke sana kemari kalau dia mampu melakukan dosa,
Itu tanda bahwa iman kita dalam keadaan sakit, dan kita harus segera obati, karena penyakit iman jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid, ada salah seorang sahabat Haris. Nabi bertanya kepadanya, "Kaifa asbahta ya Haris?" Bagaimana keadaan kamu pagi hari ini wahai Haris? Maka Haris menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah." Pagi ini iman saya dalam keadaan baik ya Rasulullah. Iman saya dalam keadaan sehat ya Rasulullah. Nabi SAW ingin bukti atas perkataan dia. Nabi tanya lagi, "Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma taqulu ya Haris?" Segala sesuatu yang benar itu ada buktinya. Kau katakan dirimu beriman saat ini, buktinya apa wahai Haris? Maka mulailah sahabat Haris bercerita mengenai tanda iman yang dia rasakan saat itu. Apa kata dia? Yang pertama dia katakan, "Azhafat anid dunya ya Rasulullah. Azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah." Saat ini ya Rasulullah, saya semakin faham mengenai hakikat dunia. Saya semakin ngerti mengenai hakikat dunia. Bagaimana sebenarnya dunia ini? Semakin Allah berikan kefahaman mengenai hakikat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, "Wa azma'u fi nahari." Aku senang ya Rasulullah, aku bahagia ketika aku mampu berpuasa di tengah terik panasnya siang matahari. Wa ashartu layali, dan aku senang ya Rasulullah saat aku mampu bangun mengerjakan sholat ketika orang-orang di malam itu lelap dalam tidurnya. Itu tanda-tanda iman yang diceritakan oleh sahabat Haris kepada Nabi SAW, bahwa dia bergembira, senang, bahagia ketika taat kepada Allah. Maka kita di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bahwa ini musimnya amal, musimnya ketaatan. Kalau kita mengaku diri kita beriman, harus bahagia, harus senang. Karena orang beriman itu senang kalau taat kepada Allah. Apa buktinya kalau ini musim amal? Nabi SAW bersabda, "Qad khadarakum syahrun azim wa syahrun mubarak." Telah datang di depan kalian bulan yang besar yang penuh keberkahan di dalamnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawuan. Allah jadikan puasa di siang hari sebagai amalan fardu, dan sholat malam di malam hari sebagai amalan sunnah. Wa may yataqarrab fihi bi khaslatin kaman adda faridatan fima siwa. Siapa orang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti mengerjakan amalan fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Dan siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, dia diganjar seperti mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabr, dan bulan Ramadan bulan yang mana kita diminta, disuruh untuk sabar taat kepada Allah. Sabar taat kepada Allah. Wasabru sawabuhu jannah, dan orang yang mampu sabar di bulan Ramadan untuk taat kepada Allah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, maka pahalanya adalah surga. Faman fattara sa'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Siapa orang di bulan Ramadan memberi buka puasa walaupun seteguk air, kana maghfiratan lidzunubihi, Allah akan ampunkan dosa orang tersebut, walahu ajru sha'im, dan dia juga mendapatkan pahala puasa seperti orang yang diberi buka puasa. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah musimnya ketaatan kepada Allah yang harus kita sambut dengan gembira. Itu tanda iman kita. Yang kedua, kenapa kita harus gembira di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan merupakan bulan yang mana doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti, harus yakin.
Kalau mau, kalau ingin doa kita dikabulkan. Jangan ragu. Karena ini hadis Nabi SAW. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu senjata. Doa itu bekal terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita ini lupa bahwa kita punya senjata yang hebat. Apa itu? Doa. Berapa banyak orang yang terkena penyakit berat sehingga dokter pun menvonis tidak akan sembuh. Ternyata Allah sembuhkan. Asbab apa? Asbab doa. Berapa banyak orang-orang yang punya masalah besar, menurut akal manusia tidak akan selesai masalahnya. Rupanya Allah selesaikan masalahnya. Kenapa? Karena doa. Maka doa itu dikatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Saat ini Allah berikan di depan kita. Jangan kita lupa bahwa Allah telah berikan senjata kepada kita, terutama di waktu sahur dan saat berbuka puasa. 4 hal yang diperintahkan oleh Nabi supaya kita banyak membaca di bulan suci Ramadan. Apa itu? Khaslatani turduna biha rabbuka. 2 hal yang menyebabkan Allah ridho kepada kamu. Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh. Banyaklah ucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum. Dan 2 hal yang kalian sangat berhajat dari Allah, yang harus selalu kamu minta kepada Allah. Apa itu? Fatas'alunal jannah wa ta'awwaduna minan nar. Mintalah kalian kepada Allah surga dan berlindunglah kalian dari neraka. Surga dan neraka itu terminal terakhir perjalanan hidup anak manusia. Bukan setelah mati selesai urusan, tidak. Kematian itu merupakan awal perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan anak manusia itu akan berakhir nanti ketika manusia sudah terbagi menjadi 2 kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. 1 kelompok di surga dan 1 kelompok di neraka. Maka menjelang buka puasa, di waktu sahur di mana doa-doa kita mustajab, mintalah kepada Allah supaya Allah selamatkan kita neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, kenapa kita harus bahagia di bulan Ramadan? Kita harus bahagia karena bulan Ramadan dikatakan juga syahrut taubah. Bulan pertaubatan. Allah buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu tobat. Memang tobat itu kapan saja bisa, kapan saja diterima oleh Allah. Tapi saat ini musimnya bertobat. Kalau di bulan Ramadan tidak juga tergerak hati kita untuk kembali, untuk bertobat kepada Allah, lalu kapan? Apalagi orang-orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun, belum juga sadar, belum juga tobat, belum juga lurus jalannya, masih bengkok-bengkok. Ini berbahaya sekali. Apalagi kalau dia tidak terkesan dengan bulan Ramadan, dianggapnya sama dengan bulan yang lain. Hari-harinya sama dengan hari-hari di bulan yang lain. Wah, ini menandakan hatinya sudah berkarat. Dan ini sangat berbahaya sekali. Maka jadikanlah bulan suci Ramadan bulan pertaubatan. Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali melihat seorang hamba yang mau kembali kepada Allah. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat atas dosanya seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Subhanallah, begitu baiknya Allah kepada kita. Syaratnya 1, mau kembali kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha. Kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar di mana doa seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah, apa sebaiknya di waktu singkat itu yang aku minta kepada Allah ya Rasulullah? Tanya Aisyah kepada Nabi. Maka Nabi SAW katakan, ya Aisyah, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di waktu yang sangat sakral dan berharga itu, ucapkan olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan hamba, maafkanlah aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah. Innakum tuhti'una fil laili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kata Allah, kamu itu banyak dosa kepada aku. Siang malam kamu berbuat salah, siang malam kamu berbuat dosa, maka mintalah ampun kepada aku akan ampunkan dosamu. Kita disuruh sama Allah untuk mengaku salah. Karena apa? Karena memang kita banyak salah. Setelah kita sholat berjamaah di masjid saja, apa yang dibaca di dalam zikir? Istighfar kepada Allah. Kenapa? Dalam sholat pun bisa jadi kita salah, maka minta ampun kepada Allah. Apalagi di dalam bekerja, apalagi di dalam rumah tangga, apalagi di dalam mencari nafkah. Berapa banyak salah kita kepada Allah. Gunakan kesempatan ini untuk taubat kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa, katakan kepada hamba-hambaku yang pernah mendolimi dirinya dengan maksiat kepada aku, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah siap mengampunkan semua dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikan kesempatan emas bulan Ramadan momentum yang sangat berharga untuk segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita tunda-tunda lagi. Karena syarat taubatan nasuha apa itu? Tidak menunda pertaubatan. Saat itu juga dia harus bertobat. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita harus bergembira di bulan Ramadan? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan yang menggoda kita. Kenapa Allah buka sedangkan kita belum meninggal, kiamat belum terjadi? Untuk apa dibuka? Artinya para ulama tafsir mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mendaftar menjadi penghuni surga. Pendaftaran menjadi ahli surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Maka 8 pintu surga dibuka untuk apa? Bagi pendaftar-pendaftar yang ingin menjadi penghuni surga. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita anggap biasa saja sehingga kita tidak mendaftarkan diri kita untuk menjadi penghuni surga dengan amalan-amalan Ramadan yang Allah sudah siapkan kepada kita semua. Yang terakhir, kenapa kita harus bergembira saat menyambut bulan Ramadan dan berada di bulan Ramadan? Karena Nabi SAW bersabda, farhatani lis-shaim, 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih, saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Allah. Saat berbuka pasti bahagia, sudah sehari penuh menahan haus, ada minuman-minuman segar, pasti bahagia. Sudah sehari penuh menahan lapar, ada makanan-makanan enak, pasti bahagia. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbih, digandengkan hadis itu. Dan yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Allah, orang yang puasa dengan baik, puasa dengan tertib, pasti saat berjumpa dengan Allah dalam keadaan gembira. Kenapa? Karena Allah ridho dengan dia. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dilakukan seorang hamba hanya untukku, dan aku langsung yang akan mengganjar dia. Pasti dia gembira karena Allah ridho dengannya. Kalau kita mau membatalkan puasa, bisa saja saat berwudu kita minum. Di dalam kamar sendirian makan roti, tidak ada yang lihat. Tapi kan itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita puasa karena Allah, bukan karena manusia.
Maka Allah katakan asyamu li wa ana adzibihi. Puasa itu dilakukan seorang hamba untukku, betul-betul untukku, dan aku langsung yang akan mengganjar puasa hambaku. Maka dia pasti bergembira saat berjumpa dengan Allah. Maka Allah siapkan satu pintu khusus di dalam surga yang namanya Babur Rayyan, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini kita hadapi dengan gembira, dengan bahagia, dengan semangat yang penuh, sehingga fadilah-fadilah besar, keutamaan-keutamaan agung yang sudah Allah siapkan untuk kita jangan kita lalaikan. Fa inna syaki man hurrima an rahmatillah. Cukuplah orang itu dikatakan bodoh, cukuplah orang itu dikatakan rugi, cukuplah orang itu dikatakan sial ketika dia menghadapi Ramadan tapi dia gagal mendapatkan rahmat Allah. Ba'uda man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang dia berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan Allah di bulan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dan tidak tergolong orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.